Halo, halo, tes, dengeran? Kedengaran? Dengeran ya. Ini nanti yang audionya aktif kamu aja ya Rian ya. Jadi biar para peserta di mute aja audionya nih. Oh Nanti gitu, bantu oke. sama Jil sama Jujun buat kita bisa mute audionya ya. Siap. Oke. Ini pesertanya udah pada lengkap ya? Apa masih ada lagi? Bentar. Kayaknya masih ada yang belum ya. Oke. Atau mungkin mau di absen dulu aja. Boleh di absen dulu? Oke. Sebentar ya. Oke. Adi, atas nama Adi hadir. Kalau yang hadir mungkin boleh bisa dinyalain dulu aja mic-nya. Adi, atas nama Adi. Atas nama Adi. Satu. Belum kayaknya ya. Iya, next-nya. Oke. Siap. Dorin hadir. Hadir. Oke. Faris. Oh ada itu. Krishna. Atas nama Krishna. Belum kayaknya ya. Oke. Maureen. Oke. Nelson. Ada itu. Oke. Umar. Oke. Mau mulai aja langsung atau nunggu lagi mungkin? Udah lengkap ya? Udah lengkap sih karena. Oke guys, sebelumnya kemarin kita udah kelas ya, udah pernah ketemu. Nah ini nanti kita pakai gini goalnya. Nanti kita jadi 1 jam pertama kita kan 3 jam ya. 1 jam kita coba blocking ya, dimana kita cari bentuk secara keseluruhan. Lalu di jam sesi keduanya, bukan sesi kedua sih, jam keduanya itu 1 jam lagi kita mulai detailing, kita kasih bentuk, kita kasih bentuk dada, kita kasih mata. Jadi yang di dalam siluetnya kita mulai kerjakan ya. Yang ketiga kita mulai posing and coloring. Jadi kita akan mewarnain di sini Mewtwo warnanya ungu ya, ungu keping-pingan gitu. Kita akan warnain, kita posein. Oke? Jadi kalau misalkan nanti saya peragakan, kalau misalkan teman-teman ada kesusahan, boleh langsung tanya. Nanti, jangan langsung tanya. Nanti saya kasih sesi, saya kasih jeda sedikit di setiap tahapnya untuk kalian bertanya. Karena kalau misalkan tanya menerus-menerus, nanti kita bisa lost nanti. Kita bisa lost track, kita bisa lost time. Jadi nanti teman-teman yang lain yang harusnya bisa catch up, yang bisa kekejar, ini nanti bisa nggak kekejar karena terlalu banyak pertanyaan. Oke? Nah, di sini udah pada buka Sibras belum? Sibrasnya udah pada siap belum?
Udah ya, udah kebuka semua ya, siap. Oke deh. Nah, di Sibras kalau kalian pertama kali buka itu nanti ini munculnya begini. Ya, seperti sama seperti waktu kita workshop kemarin ya. Oke, jadi Sibras itu prinsipnya kayak clay. Prinsipnya kayak clay ini mungkin sebelum kita langsung terjun ke teori, ke praktek, saya jelasin beberapa introduction dasar yang paling dasarnya Sibras ya. Desain itu di Sibras itu kayak clay, jadi kita bisa tambahin clay-nya, kita bisa kurangin, bisa bentuk segala macam yang biasa disebut dia itu mesh. Nah, clay kalau di dunia nyata itu clay, kalau di digital dia sebutnya mesh dan dia terbuat dari poligon ya. Bentuknya kayak gini poligon. Kita langsung klik aja sphere 128 ya. Kita mulai dari sphere ya. Oke. Dari sphere. Kalau kita pencet polyframe ini di sini polyframe atau shift F, tolong biasakan menghafal shortcut ya, karena ngebantu banget. Nanti ini baru satu software, nanti kalau yang kalian udah pernah kerja, nah itu nanti tantangan masing-masing. Nanti bisa-bisa kalian bawa shortcut Sibras dibawa ke software Excel kali ya, atau PowerPoint ya, itu jangan. Itu kalian harus bisa, mau nggak mau harus bisa membiasakan shortcutnya. Saya pegang Adobe, pegang Photoshop, Illustrator, Premiere, After Effects, software 3D, Cinema 4D, Maya, 3ds Max, semua shortcutnya beda semua. Jadi kadang-kadang saya perlu waktu sejenak untuk membiasakan dulu, untuk adaptasi. Jadi kayak ingat-ingat kira-kira ini tadi tombolnya apa aja ya dan lain-lain gitu. Oke. Jadi kalau misalkan ini pencet polyframe ya, ini bentuk framenya kayak gini. Loh kak, kok nggak kotak kak? Kok nggak quartz? Gitu. Quartz itu kalau misalkan kita udah mau final, nah ini kita baru mau bentuk aja. Jadi kita kelasnya nggak sampai ke topologi ya, kita sampai ke sculpting aja, dan pose dan warnain. Oke, karena waktunya singkat. Ini kita matiin lagi. Kalau kita mau navigasi tinggal di rotate ya, navigasi ini rotate, lalu Control Alt ya, Control Alt lalu klik kanan itu untuk pan out ya, atau zoom out bisa. Untuk zoom out, ini navigasi, F itu untuk fokus. Shortcutnya ya, F untuk fokus, jadi dimanapun objek yang kita klik yang sedang aktif ini, nanti dia akan fokus ke situ. Jadi andai kata saya ada beberapa subtool itu ibaratkan clay yang terpisah ya. Subtool itu list clay terpisah, jadi semua clay kita yang mau kita buat itu ada di sini ya. Kita kalau misalkan aduh aku perlu clay tambahan nih, clay saya nggak cukup, oke caranya ke subtool. Kalau kita mau nambah, kita mau ngurang, itu di subtool. Di subtool di mana kak? Ada di sini, ada di insert. Nah ini insert atau append, salah satu aja, mana-mana insert. Nah lalu kita masukin yang mana. Ini dia udah sediain primitive objectnya, jadi kayak ibaratkan playsetnya dia sudah siapin. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Masih gampang ya. Kalau ada bisa langsung chatting aja biar saya lihat chattingnya. Insertnya di sini, di subtool ya. Jadi kalau misalkan kita mau nambah atau mengurangi mesh-nya, itu ada di sini. Insert itu dia diselipin, append itu dia menambahkan di bawah. Bedanya 2018 sama 2019 nggak beda jauh. Dia lebih ke efisiensi. Jadi nggak apa-apa, masih bisa. Kalau yang 2020 dia
2017 ke bawah itu dia udah jauh banget bedanya. Oke? Kalau 18 ke 19 masih sama. Dia cuma dengan efisiensi kayak calculating-nya, dynamics-nya, dan lain-lain supaya lebih cepat. Nanti untuk integrasi kita kayaknya nanti dulu karena itu masih di luar goal-nya ya. Oke. Jadi ini mesh-nya sudah. Pertama, lalu brush ya. Ini brush tadi kita udah bahas. Kalau kita mau rename ada di sini ya, rename semua kebutuhan yang terkait dengan clay yang ada di kantong kita, yang ada di preset kita ya, meja kita bahkan itu semuanya dari satu, oke? Mau di rename, mau ditambah, mau duplicate, mau delete, itu semuanya dari sini ya. Dan ini kalau andai kata ini ada beberapa, ini bisa langsung klik and drag aja kayak software-software lain. Bisa klik and drag kayak gitu. Ini kayak saya mau delete, oke. Atau kalau aduh capek oke, terus always oke aja sampai di restart si brushnya. Itu jadi kalau misalkan saya udah okein, yang sebelah kanan itu dia otomatis dia nggak akan tanya-tanya lagi. Ya. Lalu di sini ada brush. Jadi nanti brush ini ada banyak nih. Hiraukan semua. Kita pakai yang move ya. Kita pakai move. Kita pakai damp standard. Mana? Kalau biasanya nggak ingat damp standard, kita ingat inisialnya aja D. Lalu cari ini damp standard ya. Kita cari move damp standard. Lalu trim adaptive. Trim adaptive ini untuk gepengin ya. Ini jadi bisa gepeng. Kalau langsung coba damp standard, jangan lupa di Ctrl Z di sini ya, jadi kita bisa fresh start. Damp standard. Oke. Toolsnya kita pakai 4 dulu aja. Nanti kalau ada tambahan ya seiring berjalannya kita mengerjakan, oke? Lalu brush, subtool, move, oke, cukup. Untuk material awal-awal kita kan ada ini ya, kita warnanya orange, ya, kita warna orange. Untuk ini, untuk kasus ini kalian bisa pencet material, nanti dia ada beberapa preset material yang bisa kalian pakai. Biasanya saya pakai yang ini matte cap gray karena bentuk dalamnya kelihatan, siluetnya juga jelas. Kalau orange dia ini lebih preference masing-masing ya. Kalau orange ini saya kurang kelihatan bentuknya. Jadi kalau saya kayak gini, buat bentuk kayak gini nih, ini kedalaman, ketinggiannya saya kurang begitu kelihatan. Makanya saya gantinya yang grayscale punya, matte cap gray. Nah ini kalian sesuaikan sesuai selera masing-masing. Mau pakai metal juga silakan, tapi nanti jadi bingung ya. Gitu. Oke, sudah. Lalu, oh ya, satu lagi sebelum kita mulai. Satu lagi, nanti deh, next aja deh. Saya yang jalannya. Oke, untuk yang sekarang, nah, kalian bisa cari di Google kira-kira reference apa yang kepake nih. Kasus ini saya coba langsung klik aja, ini Mewtwo ya.